Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami, dengan tulus hati kami bersyukur kepadamu atas semua berkat yang telah kau berikan kepada kami. Melalui Roh Kudus-Mu, terangilah kami dalam seluruh kegiatan kami pada hari ini. Bantulah kami merenungkan kehendak-Mu dalam keheningan dan mendengarkan suara-Mu dalam hati kami. Percayakanlah kepada kami kekuatan dan hikmat untuk mengikuti-Mu setiap hari. Ya Allah yang Maha Kudus, berkatilah kami semua umat-Mu ini, serta percayakanlah hidup kami kepada perlindungan-Mu yang tak tergoyahkan ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sekali peristiwa, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab Ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, tindakan para ahli Taurat dan orang Farisi yang meminta suatu tanda kepada Yesus, meskipun Yesus telah melakukan banyak mujizat, mencerminkan sikap skeptis dan penolakan mereka terhadapnya. Sebagai golongan yang terdidik dalam hukum Taurat dan tradisi agama Yahudi, mereka mengharapkan tanda khusus yang akan meyakinkan mereka tentang status dan kuasa Yesus. Meskipun Yesus telah melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa, seperti menyembuhkan orang sakit kusta, mengendalikan angin dan gelombang laut, mengusir setan, menyembuhkan orang lumpuh, bisu, dan buta. Mujizat-mujizat ini tidak cukup bagi mereka. Mereka tidak dapat melihat dan mengenali mujizat-mujizat itu sebagai tanda-tanda dari Allah karena sikap skeptis dan penolakan mereka terhadap Yesus. Mereka mungkin sudah memiliki pemahaman sempit tentang tanda-tanda yang mereka harapkan dari seorang Mesias atau Nabi. Ketika Yesus mengacu pada tanda Nabi Yunus, dia merujuk pada kisah ketika Yunus diselamatkan selama 3 hari 3 malam dalam perut ikan paus. Tetapi para ahli Taurat dan orang Farisi tidak mampu memahami dan mengaitkan mujizat-mujizat Yesus dengan tanda itu. Lebih jauh lagi, sikap skeptis dan penolakan mereka terhadap Yesus telah menghalangi mereka untuk mengenali tanda-tanda Allah yang hidup dalam diri Yesus. Dalam pandangan mereka mungkin sudah membentuk pendapat yang buruk tentang Yesus dan menolaknya sebagai utusan dan putra Allah. Karena itu, walaupun Yesus melakukan perbuatan-perbuatan hebat dan mengagumkan, tanda itu tidak dapat masuk ke dalam pemikiran dan hidup mereka.
karena mereka sudah menolak dan tidak menerima Yesus. Dalam hal ini, perbuatan-perbuatan Yesus menjadi sia-sia bagi mereka yang telah membentuk pemikiran dan pandangan yang jelek tentangnya. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, bagaimana dengan hidup iman kita saat ini? Apakah kita juga baru percaya pada Tuhan Yesus jika mendapat tanda atau mujizat dalam hidup kita? Yesus pernah mencela ketidakpercayaan Thomas akan kebangkitannya, lalu bersabda, "Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya." Kalau kita mau hening, diam, tenang di hadapan Allah, sebenarnya kita bisa melihat tanda-tanda mujizat Allah yang kita terima setiap hari. Misalnya kita diberi hidup, bisa menghirup udara segar setiap hari. Ada bulan yang menerangi kita pada malam hari. Setiap hari ada kelahiran manusia baru. Artinya ada kehidupan yang hadir di dunia ini. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam keheningan, ketenangan, dan kebersajahan hati, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang tanda-tanda mujizat dari Tuhan. Saat kita meluangkan waktu untuk merenungkan dan berdiam diri, kita membuka diri untuk menerima pengalaman spiritual yang memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Keheningan memberikan kesempatan bagi kita untuk merenungkan kebesaran dan kuasa Tuhan yang tercermin dalam tanda-tanda mujizatnya. Dalam momen ketenangan tersebut, kita dapat mengamati dan merasakan kehadirannya dalam keajaiban alam, dalam perbuatan baik sesama manusia, dan dalam perjalanan hidup kita sendiri. Ketika kita menyadari dan mengalami tanda-tanda mujizat, hal itu secara alami membangkitkan rasa syukur dan terima kasih dalam hati kita. Kita menjadi lebih sadar akan kasih dan anugerah Tuhan yang tak terhitung banyaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sikap bersyukur dan berterima kasih ini membantu kita memelihara kerendahan hati, mengakui bahwa segala sesuatu yang baik berasal dari Tuhan dan tidaklah terjadi karena kemampuan atau usaha kita sendiri. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas tanda-tanda mujizat yang Kau tunjukkan dalam hidup kami. Dalam keheningan, kami merenungkan kebesaran-Mu yang terungkap dalam segala keajaiban yang Kau ciptakan di dunia ini. Kami mohon agar Engkau memberikan kami kepekaan dan pengertian yang lebih dalam akan tanda-tanda mujizat-Mu. Bantu kami melihat kebesaran-Mu yang terpancar dalam alam semesta, dalam peristiwa-peristiwa kecil sehari-hari, dan dalam belas kasihan yang Kau berikan kepada kami. Kami juga memohon agar kami dapat menjadi tanda mujizat-Mu bagi orang lain. Bimbinglah kami untuk menjadi alat-Mu dalam menyebarkan kasih, kebaikan, dan harapan kepada sesama. Jadikan hidup kami sebagai cermin dari kebesaran-Mu yang terungkap dalam tanda-tanda mujizat-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa.
Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.